Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahro Hilmi Sofu dengan NIM 2230103087 dari kelas MPI 6C. Di sini saya akan memenuhi tugas mikromanajemen, yaitu mengenai mewawancarai salah satu narasumber tentang kondisi pendidikan Indonesia pada saat ini. Saat sekarang ini saya sudah bersama narasumber, yaitu salah satu mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Langsung saja saya akan mengenai bagaimana kondisi pendidikan pada saat sekarang ini. Baiklah, selamat sore Kak. Di sini saya Ahmad Udin akan mewawancarai Kakak, yaitu ingin bertanya mengenai bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia pada saat sekarang ini. Baik Dek, Kakak ingin menjawab mengenai kondisi pendidikan di Indonesia pada saat sekarang ini. Kondisi pendidikan di Indonesia saat sekarang ini itu sudah mengalami kemajuan dari tahun-tahun sebelumnya. Namun masih ada mungkin kekurangan-kekurangan di mana di sebagian wilayah masih banyak yang kekurangan fasilitasnya atau infrastruktur penunjangnya. Di samping itu masih maraknya kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Dan di samping itu penerapan kurikulum merdekanya belum maksimal, serta kualitas mengajar guru itu masih perlu peningkatan dari sebelumnya. Baiklah, terima kasih Kak. Jadi untuk di kurikulumnya itu, menurut Kakak lebih relevan kurikulum Merdeka atau kurikulum 2013? Kalau menurut Kakak lebih relevan yang kurikulum 2013 karena masih tingginya literasi atau minat baca siswanya. Kalau kurikulum Merdeka itu kita mandiri dan lebih banyak menggunakan teknologi. Jadi seperti COVID-19 kemarin itu kan banyak sistem pembelajaran dialihkan ke media elektronik, dan media elektronik itu tidak sepenuhnya digunakan untuk belajar, masih banyak untuk game dan lain hal sebagainya. Baiklah, terima kasih Kak. Dan untuk tadi yang seperti Kakak bilang ada penyimpangan mengenai terkait kasus seksual dan pelecehan itu, tanggapan Kakak bagaimana terhadap harusnya ditindaklanjuti kepada guru atau oknum yang melakukan tersebut? Itu harusnya kita bagaimana atau pemerintah melakukan tindakan apa? Harusnya pemerintah lebih merujuk kepada kekerasan seksual tersebut karena itu sangat berpengaruh terhadap psikis atau moral terhadap siswanya. Di samping itu kita perlunya memberikan pendidikan moral terhadap siswanya atau mahasiswa agar tidak terjerumus ke dalam hal yang demikian. Selanjutnya yaitu untuk kualitas guru sendiri, menurut Kakak kalau di pendidikan di Indonesia pada saat sekarang ini itu bagaimana? Kalau kualitas gurunya kan sekarang sudah adanya program profesi guru yang dimana guru tersebut dilatih lagi bagaimana menjadi seorang guru yang baik dan cara mengajarnya yang lebih baik. Tapi kalau sebelumnya kan sebelum ada pendidikan profesi ini ada yang gurunya itu tidak ahli di bidangnya atau tidak mumpuni untuk mengajar atau tidak memiliki keberanian untuk mengajar atau tampil di depan kelas. Jadi bagaimana dia menguasai satu kelas sedangkan dia tidak percaya diri untuk mengajar di depan kelas. Berarti menurut Kakak tanggapan sebagai salah seorang yang pernah menjadi murid itu bagaimana terhadap seorang guru yang tidak bisa menjelaskan pelajaran kepada murid? Kalau menurut Kakak kan kalau dia tidak mampu menghandle murid atau mengajarkan suatu murid suatu pembelajaran kan atau tidak ahli di bidangnya, jadi kami itu tuh lebih terbatas pengetahuannya. Mungkin dia hanya sekedar memahami yang isi buku lalu mengajarkannya, tetapi tidak bisa menyimpulkan apa makna dari buku tersebut, buku pembelajarannya itu. Sedangkan pada saat sekarang ini kan seorang guru harus dituntut untuk mengikuti pelatihan dan media belajar yang tidak mereka kuasai atau yang biasa disebut juga kan gaptek kan Kak? Ya. Kalau guru-guru dulu kan lebih banyak yang gaptek atau tidak menguasai teknologi. Jadi itu juga faktor penghambat untuk proses belajar mengajar gitu kan.
Jadi dengan adanya pendidikan profesi guru itu, guru-guru tersebut dilatih kembali bagaimana menjadi guru yang baik dan benar. Jadi kalau gurunya berkualitas yang baik, otomatis nanti muridnya juga memiliki kualitas yang baik juga. Ya Kak. Pada saat sekarang ini kebanyakan itu siswa yang lebih pintar kan Kak daripada guru dengan menggunakan salah satu teknologi seperti AI yaitu kayak ChatGPT, Gemini. Itu kan siswa lebih sudah menguasai daripada guru tersendiri. Itu menurut Kakak bagaimana tanggapannya? Kalau menggunakan ChatGPT atau platform lain yang berbasis AI itu bagus juga, karena itu kan salah satu kemajuan teknologi dan kita tidak boleh ketertinggalan kemajuan teknologi tersebut. Tapi di samping itu kita harus membatasi penggunaan ChatGPT. ChatGPT itu seperti untuk menemukan ide-ide baru dalam pembelajaran atau mencari pengetahuan yang baru, mencari hal-hal yang baru di ChatGPT tersebut kan. Tetapi kalau untuk membuat tugas atau hal lain sebagainya, kakak masih merekomendasikan dengan membaca buku atau pergi ke perpustakaan atau ada electronic book tuh kan. Dengan itu maka siswa atau mahasiswa tersebut meningkatkan kembali literasi bacanya. Berarti tidak direkomendkan untuk terlalu terikat kepada AI tersebut ya Kak? Iya. Selanjutnya mengenai infrastruktur tadi, bisa sedikit Kakak jelasin? Kalau infrastruktur itu misalnya ada beberapa sekolah itu yang belum lengkap infrastrukturnya atau media penunjangnya atau media pembelajarannya kan. Jadi kalau belum menunjang infrastrukturnya, jadi bagaimana siswanya ingin meningkat minat belajarnya gitu kan. Sedangkan dia menyalurkan minat, bakat serta prestasi itu dengan tingginya infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah. Harusnya pemerintah itu lebih memantau atau terjun ke sekolah-sekolah untuk meninjau kembali apakah infrastruktur di sekolah tersebut sudah terpenuhi atau bagaimana. Oh, berarti dikarenakan kekurangannya infrastruktur di salah satu sekolah, itu juga menyebabkan kurangnya minat belajar terhadap siswa atau mahasiswa ya Kak? Baiklah Kak, mungkin hanya sekian yang bisa saya wawancarai atau yang dapat saya tanyakan kepada Kakak terkait pendapat mengenai kondisi pendidikan di Indonesia pada saat sekarang ini. Terima kasih banyak ya Kak. Ya, sama-sama. Baiklah, sekian wawancara pada hari ini terkait kondisi pendidikan di Indonesia pada saat sekarang ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.